Pada abad ke-13, dua kekuatan besar muncul di dua sisi benua Asia yang berbeda. Di Nusantara, Raja Kertanegara dari Singasari memiliki visi ambisius untuk menyatukan wilayah di bawah panji kekuasaannya. Sebuah konsep yang ia sebut Dwipantara Mandala. Ia melancarkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan menanamkan pengaruhnya di Sumatera, dan juga berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1284. Sementara itu, di Asia Timur, Kekaisaran Mongol di bawah Kubilai Khan telah menaklukkan sebagian besar daratan, termasuk seluruh Tiongkok. Kekuasaannya begitu luas, sehingga ia menuntut upeti dari kerajaan manapun yang ia anggap berada di bawah sistem universal Mongol. Kubilai Khan memiliki jaringan intelijen dan diplomasi yang luas di Asia Tenggara. Singasari yang mulai menonjol di mata Kekaisaran Mongol otomatis menjadi target pengawasan mereka. Hingga akhirnya, utusan Mengki dikirim. Pada tahun 1289, utusan Kubilai Khan bernama Mengki tiba di Singasari. Ia membawa tuntutan sederhana dan berbahaya. Raja Kertanegara harus tunduk dan mengirimkan upeti kepada Mongol. Kertanegara, seorang raja yang berambisi menyatukan Nusantara, tidak sudi menyerahkan kedaulatannya. Penolakannya melampaui batas diplomasi. Ia membalas tuntutan itu dengan penghinaan besar. Di mata Raja Singasari, tunduk pada kekuatan asing berarti kehilangan kedaulatan. Dengan cara ini, Kertanegara mengirim pesan tegas. Prajurit-prajurit Singasari, bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Wajah utusan Mongol Mengki dirusak dan telinganya dipotong. Sebuah hukuman yang biasanya hanya diberikan kepada pencuri. Tindakan ini sama dengan deklarasi perang. Tentu saja, kabar itu sampai ke telinga Kubilai Khan. Bagi Kekaisaran Mongol, penghinaan terhadap utusannya adalah dosa besar. Dalam tradisi Mongol, utusan dianggap suci. Menyakitinya sama saja menantang seluruh kekaisaran. Sang Khan murka. Pada bulan Maret 1292, ia memerintahkan ekspedisi militer besar-besaran untuk menghukum Jawa. Sebuah armada besar yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 tentara disiapkan, dipimpin oleh jenderal andalannya, Shibi, Ikemese, dan Gao Xing. Saat armada Mongol berlayar menuju Jawa, Kertanegara menghadapi masalah yang jauh lebih dekat dari rumah. Kekuatan militer Singasari sedang tersebar luas dalam kampanye ekspansi. Kesempatan ini dilihat oleh Jayakatwang, Adipati Kediri. Jayakatwang memiliki dendam lama terhadap Kertanegara karena nenek moyangnya, Kertajaya, telah dikalahkan oleh pendiri Singasari. Dibantu oleh mantan pejabat Singasari yang diasingkan, Arya Wiraraja, Jayakatwang melancarkan serangan dua arah pada tahun 1292. Kertanegara yang lengah mengira serangan dari utara adalah yang utama, mengirim menantunya, Raden Wijaya, untuk menghadapinya. Sayangnya, serangan utama datang dari selatan. Ibu kota Singasari jatuh. Kertanegara terbunuh saat upacara keagamaan. Dan kerajaan Singasari runtuh. Jayakatwang pun mendirikan kembali kerajaan Kediri. Pada Januari 1293, armada Mongol tiba di perairan Tuban, Jawa.
Mereka datang untuk menghukum Kertanegara, tetapi yang mereka temukan hanyalah reruntuhan sebuah kerajaan dan berita bahwa raja yang mereka cari sudah tiada. Panggung kini beralih ke Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang berhasil melarikan diri. Setelah diampuni oleh Jayakatwang, Wijaya diizinkan mendirikan pemukiman kecil di hutan tarik yang ia namai Majapahit. Melihat kedatangan armada Mongol, Wijaya tidak melihat ancaman, melainkan sebuah peluang emas. Ia mengirim utusan untuk menemui para jenderal Mongol dan berpura-pura tunduk. Ia menyampaikan bahwa Kertanegara sudah tewas dan Jayakatwang adalah musuh bersama mereka. Wijaya menawarkan diri untuk menjadi sekutu mereka, sebuah tawaran yang diterima oleh Mongol. Awal Majapahit yang penuh pengkhianatan. Pasukan gabungan Mongol Wijaya bergerak menuju Daha, ibu kota Kediri. Pada April 1293, mereka menyerang dan berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Jayakatwang dan keluarganya ditangkap. Kemenangan ini seharusnya menjadi akhir dari misi Mongol, tetapi itu hanya permulaan dari rencana Wijaya. Setelah Jayakatwang takluk, Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti. Ia juga meminta agar para komandan Mongol datang ke perkemahannya tanpa senjata. Salah satu jenderal, Gao Sing, curiga, tetapi ia diabaikan. Pada 26 Mei 1293, pasukan Wijaya menyergap konvoi 200 tentara Mongol yang tidak bersenjata. Serangan itu berlanjut dengan serangan mendadak ke kem utama Mongol. Pasukan Mongol yang tidak siap dan bingung terpaksa mundur ke kapal mereka. Dengan musim angin muson yang mendekat, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Jawa, sebuah pulau yang kini berubah menjadi sangat memusuhi mereka. Invasi Mongol yang dimaksudkan sebagai tindakan hukuman berakhir dengan kekalahan yang memalukan.